Seseorang, kumohon datanglah kepadaku dan katakan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku lelah menjadi lemah. Aku bertanya apa lagi yang aku inginkan dalam hidup. Dan aku tahu jawabannya adalah dia. Seseorang, kumohon duduklah di sampingku. Pinjamkan aku bahumu. Atau izinkan aku tidur di pangkuanmu. Peluk aku. Katakan jika aku ada. Berharga. Dan layak untuk dicintai. Dan hingga helaan nafas lelahku berkurang, kumohon tetaplah di sampingku. Nyanyikan lagu pengantar tidur untukku. Lindungi aku dari kebisingan malam akan pikiranku sendiri. Seperti aku berpikir, angin akan membawanya kembali kepadaku. Hari-hariku yang panjang dan melelahkan. Aku tahu aku bisa melewatinya. Sudah berapa banyak air mata yang terbuang? Sudah berapa kali hati yang terluka? Sudah berapa banyak harapan yang pupus? Dan sudahkah kamu menemukan jawaban atas misteri tulang rusuk siapa yang kau bawa selama ini? Aku harap sudah. Aku minta maaf. Maaf karena aku di masa kini masih mudah jatuh cinta dan patah hati. Maaf untuk hati yang rapuh. Maaf untuk segala ketakutan yang tak berdasar. Dan sering buat kamu terlalu mikirin apa yang bahkan belum terjadi. Maaf karena tak setegar seperti apa yang terdengar. Dan maaf karena tidak mencintai diri sendiri seperti yang seharusnya. Aku minta maaf. Aku penasaran. Apa kamu masih hobi nonton drama Korea sampai sekarang? Masih sering nangis sendirian? Masih sering nongkrong di warung kopi sampai pulang larut malam? Sudahkah kamu bahagia? Hidup berumah tangga dengan seseorang yang kamu cintai? Aku harap sudah. Untuk diriku di masa depan, ketahuilah bahwa hidup memang tak selalu berjalan mulus seperti kereta yang sedang melaju. Terkadang dalam hidup kita akan bertemu dengan kerikil kecil yang menghadang. Tapi sekalipun begitu, tetaplah berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dan jangan lupa bersyukur atas apapun yang terjadi hari demi hari. Untuk diriku di masa depan, aku mencintaimu. Bahkan di saat kamu melakukan kesalahan. Bahkan di saat kamu gagal dan menyesal. Aku masih mencintaimu.
Terima kasih karena telah bekerja keras. Terima kasih karena telah melakukan segala sesuatu dengan hati. Dan terima kasih karena masih bertahan hingga hari ini. Aku harap kamu hidup dengan penuh kebahagiaan dan panjang umur. Selalu. Dariku. Dirimu di umur 22 tahun. Tuhan, ketika aku lelah, ketika aku kecewa, aku memilih untuk memendamnya sendiri. Dan ketika semua itu sudah tak bisa aku bendung lagi, aku memilih untuk menangis. Aku belajar untuk terus berharap, bersabar, dan percaya bahwa akan ada hari di mana aku akan kembali tersenyum. Bahwa segala yang aku upayakan akan indah pada waktunya. Tuhan, kumohon kuatkan aku. Jadikanlah aku wanita yang sabar, yang kuat. Bangunkan aku ketika aku jatuh, dan peluk aku saat aku merasa sendiri, hingga hatiku merasa tenang. Jadikanlah aku wanita yang pandai bersyukur. Amin. Kau tahu, hal-hal yang dulunya menyenangkan, bahkan hal itu menjadi sesuatu yang selalu kusebut dalam doa. Entah kenapa, sekarang jadi gak menarik lagi. Aku gak ngerasa berubah. Cuma semua kerasa datar aja. Mungkin aku capek. Mungkin semua manusia begitu. Hidup rasanya jadi berat banget. Pekerjaan, pertemanan, kehidupan sosial, ekspektasi keluarga, dan tekanan dari orang-orang sekitar. Alih-alih hidup sebagai insan, aku jauh lebih ngerasa kayak aku ini sapi. Yang kulakukan hanyalah mengerjakan rutinitas yang sama setiap hari. Capek juga ya. Semakin dewasa, semakin kita dituntut untuk menyelesaikan masalah sendiri. Dituntut untuk selalu sabar dan terlihat baik-baik saja. Sehancur apapun keadaannya. Semua orang berusaha keras menjalani hidup sebaik-baiknya. Dan kita nggak pernah tahu apa yang mereka hadapi di balik kehidupan yang mereka jalani sekarang.
sahabatku yang menikah di usia muda, rekan kerjaku yang mendapatkan promosi, muda-mudi yang menikmati kebahagiaannya bersama segelas kopi, atau kamu yang berbaring sambil mendengarkanku berbicara. Sebaik apapun orang lain terlihat, kita semua pasti berusaha keras melewati setiap drama kehidupan. Aku gak sendirian kan? Dan ya, di tengah kerasnya hiruk pikuk kehidupan, secapek apapun kita hari ini, selalu ada alasan untuk bersyukur. Hari esok pasti lebih baik. Hal-hal yang membahagiakan bersama dengan orang-orang yang menyenangkan. Ketika aku pulang, semua terasa seperti mimpi. Malamku jadi sepi, sunyi, dan sendiri aku benci. Hidupku dipenuhi dengan rasa khawatir. Hawa mendung seperti berjalan di atas kepalaku setiap hari. Itu kenapa bahagia walau sederhana tampak tak begitu nyata. Tadinya aku pikir itu hanya mimpi. Aku adalah orang yang beruntung, dikelilingi dengan orang-orang baik, mengajarkan betapa hidup ini luas. Bukan hanya sebatas aku dan dia, apalagi sebatas aku dan diriku sendiri. Yang entah kenapa semua terasa jauh lebih baik hanya dengan ada mereka di sampingku. Kayak pernah gak sih kalian bahagia di dekat seseorang, tapi bukan karena fisiknya, bukan karena raut wajahnya, bukan tentang alis tebalnya atau ngeliat punggungnya dari kejauhan, tapi lebih jauh dari itu. Kamu bahagia hanya dengan mendengar suaranya, langkah kakinya, isi pemikirannya, selera humornya yang kadang receh. Semua yang bikin kamu jatuh, tapi gak selalu karena cinta, gak selalu tentang fisik. Terima kasih. Aku harap kita semua seperti ini selamanya. Bahagia meski kembali sepi,
bahagia meski tak selalu, bahagia dengan hal-hal sederhana. Udah jam segini kok belum tidur? Lagi mikirin apa? Mikirin dia. Mikirin hidup. Mikirin kenapa sikapnya berubah. Kenapa hidup kok gini-gini aja? Jodoh kapan datangnya? Kenapa aku gak bisa jadi kayak mereka? Terlalu banyak hal untuk dicerna dalam beberapa hari. Malam memang waktu yang jahat untuk membiarkanmu istirahat barang sebentar saja. Diam sebentar, sulit terpejam. Diam sebentar, khawatir bagaimana aku nanti di masa depan. Aku tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada yang hilang. Ada sesuatu yang dirindukan. Aku tahu banyak hal yang kamu pikirin. Aku tahu kamu khawatir. Tapi percayalah, semua cobaan yang kita alami hari ini, semua lelah dan kebosanan kita akan hari ini, semuanya akan berlalu. Maka tidurlah, pikirmu lelah, badanmu payah, ada hati yang harus diistirahatkan. Ada rindu yang lelah jika dipaksakan. Jangan terlalu khawatir. Dan tidurlah dengan nyenyak. Jika kamu bertanya tentang siapa manusia paling munafik di dunia ini, maka jawabannya adalah aku. Hidup penuh dengan kebencian, lalu pura-pura tidak benci. Mengiyakan sesuatu yang tidak aku suka. Senang melihat orang menderita, hingga susah melihat orang lain bahagia. Hatiku hancur, jiwaku terluka begitu parah. Apapun yang kulakukan terasa begitu membosankan. Aku bisa sakit jika terus menahan diri. Dengan segala kepalsuan yang kutunjukkan, tawa, senyum, kebahagiaan. Aku yang pandai menyembunyikan perasaanku, seolah terlihat baik-baik saja. Itu karena aku sudah terbiasa dengan luka. Ingin terbang bebas sekalipun, aku sudah lupa bagaimana caranya mengepakkan sayap.
bahu yang menjadi tempat untuk bersandar, telinga yang bersedia untuk mendengar, hati yang mau memahami, dan tangan yang siap menolong. Aku selalu hadir dengan senyuman, tanpa peduli seberapa banyak luka yang kusembunyikan di dalamnya. Senja yang berubah menjadi sendu, membuat lelah semakin menggelayut hebat di pikiran. Setelah sekian lama tersakiti, bisakah aku menepi? Berhenti sejenak untuk beristirahat. Berhenti untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Terbang bebas tanpa beban. Menikmati indahnya dunia tanpa perasaan terluka. Bergulat dengan diri sendiri itu melelahkan. Inilah aku, manusia paling munafik yang pernah kau kenal. Kapan terakhir kali tidur di bawah jam 12 malam? Pertanyaan itu tiba-tiba muncul di jam yang tidak tepat, pagi dini hari ini. Di saat insomnia parah menyerang. Entah karena emang insomnia, atau karena banyak hal yang aku pikirin. Kadang suka heran sama diri sendiri. Kenapa sih? Suka banget nyiksa diri sendiri dengan cara terlalu mikirin hal-hal yang seharusnya gak perlu dipikirin. Kayak misalnya cuma lagi diem di kamar, tapi tiba-tiba aja kepikiran, kok bisa ya orang-orang pada punya pacar? Aku kurang apa ya? Apa yang salah? Kalau aja seandainya memikirkan ini dan itu menciptakan masalah yang sebenarnya gak ada, malah diada-adain. Apalagi kalau kenyataan gak sesuai dengan keinginan. Ngerasa bersalah gak cukup baik untuk semua orang. Lalu overthinking, capek dengan semua hal, dan pengen nyerah. Tapi kalau ingat perjuangan orang tua sampai sejauh ini buat gedein aku, rasanya gak pantas banget aku ngeluh tiap hari. Tuhan, jika tumbuh dewasa bisa serumit ini, aku harap aku bisa terus tinggal di masa kanak-kanak. Bahagia tanpa khawatir akan pekerjaan, cinta, dan uang. Terbang bebas kemanapun aku mau. Bergantung sepenuhnya pada orang dewasa. Seenggaknya aku gak perlu mikirin masalah kalau mau tidur. Untuk kepalaku yang sering overthinking ini, udah ya,
Gak usah terlalu lelah memikirkan hal-hal yang menjadi pekerjaan semesta. Kalau kamu capek, kita istirahat dulu. Apa gak kasihan sama diri sendiri? Terus-menerus menciptakan masalah yang sebenarnya gak ada. Kita tarik nafas dulu. Hembuskan. Lalu bicara sama diri sendiri. Kalau semuanya bakal baik-baik aja. Tidur ya. Jangan overthinking terus. Nggak baik. Kenapa? Hatiku terasa kosong. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku seperti ini. Alasan kenapa aku menangis. Kenapa aku tertawa. Dan kembali menangis lagi seperti orang bodoh. Apa aku sudah gila? Atau karena aku sudah lupa? Bagaimana caranya bersyukur dan hidup bahagia? Apakah luka yang menancap di hatiku ini membekas terlalu dalam hingga aku kehilangan alasan untuk menikmati hidup? Hingga aku merasa tidak berharga dan tidak layak untuk dicintai. Perasaanku selalu naik dan turun. Ada hari di mana aku tidur sambil menangis. Ada hari di mana aku berbicara omong kosong dan tertawa seolah menghibur diri sendiri. Lalu anehnya aku menyesal pada malam hari. Kenapa aku bertingkah seperti orang bodoh? Meskipun aku sadar ada sebuah kekosongan yang kurasakan di sudut hatiku. Padahal jika dilihat dari luar, seperti apa yang orang lain bilang, aku adalah seseorang dengan hidup yang mungkin saja diinginkan oleh orang lain. Aku punya keluarga, hasil akademis yang bagus, pekerjaan yang mapan, rumah untuk pulang, dan orang-orang yang mencintaiku. Tapi dengan semua yang kupunya, kenapa hatiku terasa kosong? Kenapa yang kulihat hanyalah kesedihan dan kelabu? Apapun yang kulakukan tidak pernah membuatku merasa bahagia. Selain hanya luka dan ketidakjelasan yang berkepanjangan. Aku selalu berpikir bahwa aku ini adalah orang yang lemah. Aku tidak percaya diri. Aku jelek. Tidak layak. Dan kepalaku sering kali dipenuhi dengan pertanyaan,
aku ini sangat aneh. Aku merasa bahwa satu-satunya hal yang ku miliki saat ini untuk menjaga akal sehatku agar tetap waras adalah kata-kata. Puisi-puisi yang kubuat selama ini seperti terapi untukku. Kalian tahu tempat di mana aku bisa melepaskan dan mencurahkan isi hatiku. Tempat di mana aku menulis apapun sesuka hati, seolah hanya mencoret-coret kertas milikku sendiri, dengan harapan akan membantuku merasa jauh lebih baik. Yang tak bagaimana bisa mengisi kekosongan di sudut hatiku. Dan pada akhirnya puisi ini berakhir bukan sebagai pertanyaan atau jawaban. Aku hanya ingin menunjukkan diriku dengan jujur kali ini. Kumohon jangan berharap mendapatkan jalan keluar, karena aku sendiri tidak tahu. Sembuh sendiri, kuat sendiri, terbiasa berdiri di atas kaki sendiri. Kalau diingat-ingat lagi, diri sendiri ini hebatnya luar biasa. Menerima sebuah kegagalan, pernah melewati susah yang datangnya bertubi-tubi, pernah lagi banyak orang tapi tetap merasa kesepian, sering memilih tidak dendam untuk sebuah rasa kecewa. Jangan ditanya, aku ahlinya. Kalau ada temen yang tanya ke aku, capek gak sih kamu? Pasti. Tapi mau gimana? Bisa apa aku selain sabar? Bisa apa aku selain mengandalkan diri sendiri? Peranan harta gak ada. Koneksi dari orang tua gak ada. Apalagi laki-laki yang baik dan tampan, aku juga gak punya. Berandai-andai gak akan membuat hari esok lebih baik. Jadi yaudah, aku terima, aku jalani, aku nikmati, dan aku syukuri. Tolong, kebahagiaan itu tidak pernah berjalan mendekat. Karenanya, biar aku yang datang menghampiri. Untuk diriku, entah sudah berapa banyak malam yang kita lewati dengan mata yang sulit tertidur karena pikiran yang terlalu lelah. Maaf ya, karena seringkali membuat hati dan fisikmu kelelahan, memaksamu untuk diam, bahkan
bahkan di saat kamu sakit, dan menangis seperti anak kecil saat kamu tertidur. Aku minta maaf karena seringkali membuatmu menahan semua sendirian. Terima kasih ya, sudah sesabar ini, sudah sekuat ini. Aku gak tahu kalau kamu bisa setenang itu berusaha nunjukin di depan semua orang bahwa di saat hal buruk menimpa kamu sekalipun, kamu masih tetap tenang, sabar, dan terlihat baik-baik saja. Semoga diberi kuat ya. Semoga gak pernah terfikir untuk menyerah gitu aja. Maaf dan terima kasih. Aku khawatir akan masa depan, kesepian, kebahagiaan yang tak kunjung datang, malam yang dingin datang bersamaan, dengan hela nafasku yang semakin panjang. Hidupku, apakah akan terus seperti ini? Seandainya aku terlahir dengan hak istimewa, peranan harta, dan koneksi dari orang tua, apakah mungkin duniaku yang terasa berat dan melelahkan ini akan terasa jauh lebih mudah? Sungguh tidak mudah untukku melewati semua ini sendirian. Ingin sekali aku berlari sejauh mungkin, berteriak tanpa ada satu orang pun yang tahu, menangis di bawah derasnya hujan, melepaskan semua beban menahun yang kupikul sendirian. Tuhan, aku sangat lelah. Kali ini aku pasrah. Kuserahkan semuanya padamu. Entah itu baik atau buruk, atur saja bagaimana baiknya. Aku tak mau lagi berandai-andai. Kubuang jauh ekspektasiku yang tinggi akan harapanku pada dunia yang bising ini. Tugasku sekarang hanyalah mengikuti jalan takdirku. Aku hanya berusaha. Sisanya, biar engkau saja yang mengatur jalannya. Terserah. Aku pasrah. Ketika fisik
batin sudah tidak mampu menampung semua sendirian. Ketika ada banyak hal yang ingin diceritakan, ketika ada keluh, dan ada kesah yang ingin dipeluk, supaya sedikit lebih lega. Kamu hanya ingin mereka mengerti bahwa kamu pun lelah dan ingin berhenti. Tapi tiap kali kamu ditanya, kenapa? Kamu pasti selalu bilang, aku gak apa-apa kok. Tapi kamu tahu gak? Yang sudah kamu pendam sejak lama itu sekarang lagi ngeluap karena udah penuh. Kapasitas otak kamu udah gak kuat lagi buat nampung semua suara di kepala yang saling bertautan satu dengan yang lain. Aku cuma mau bilang, ayo kita istirahat dulu sebentar. Kalau hari ini rasanya berat banget buat dilalui, gak apa-apa ngeluh, gak apa-apa marah. Capek itu hal wajar kok. Ngerasa sedih itu manusiawi. Kita ini manusia kan. Jadi kamu gak perlu pura-pura kuat. Kamu juga gak perlu pura-pura bahagia. Padahal sedang kecewa luar biasa. Cukup akui kalau kamu emang lagi capek. Kalau kamu emang lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa. Kita lagi ngerasain hal yang sama. Selama ini kamu udah melewati banyak kesulitan untuk menyelesaikan banyak hal sendirian. Maka beri ruang pada hati untuk memahami bahwa diri juga butuh waktu untuk berhenti dan diberi apresiasi. Semoga masa-masa sulit berlalu lebih cepat dan saat-saat menyenangkan bertahan lebih lama. Semoga. Lagi di fase hampir gila karena sibuk perang dengan isi kepala sendiri, ngerusak mood sendiri, dibenerin sendiri, nyalahin diri sendiri, habis itu damai lagi sama diri sendiri. Sampai sekarang bahkan gak ngerti ngejar apa sampai seburu-buru ini. Ngejar mimpi yang masih abu-abu, atau ngejar mereka yang sudah lari lebih dulu. Kalau dari awal bisa lebih jujur dan gak takut ngecewain orang, mungkin hidup hari ini bukan untuk memenuhi ekspektasi keluarga dan ego orang-orang sekitar. Mungkin bangun tidur akan lebih menyenangkan, dan jelang tidur kepala gak berisik mikirin banyak hal dan masalah kehidupan.
Gak akan ada cemas, gak akan ada khawatir yang berlebihan dan overthinking tiap malam. Rasanya sekarang kayak lagi terkurung, tapi gak tahu caranya keluar. Ingin bebas, ingin dibebaskan, ingin hidup lebih bahagia. Secerah sinar matahari yang terik, tanpa kesedihan sedikit pun. Teruntuk semua kepala tersibuk yang malam ini lembur, mikirin banyak hal dan semua masalah kehidupan. Tolong dengerin aku baik-baik ya. Aku sayang banget sama kamu. Dan gak cuma aku. Ada banyak sekali orang yang sayang sama kamu. Jadi jangan nangis lagi ya. Jangan selalu menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang ada di luar kendali kita. Ayo dong, senyum. Nanti manisnya gak kelihatan kalau kamu sedih. Mikirin apa sih sampai stres kayak gitu? Lagi ngerasain apa? Sampai frustasi hampir gak ngenalin diri sendiri. Lucu ya? Melihat bagaimana kamu selama ini selalu peduli dan bilang sayang ke orang lain. Tapi kenapa susah sekali untuk bilang sayang ke diri sendiri? Aku emang gak bisa bantu banyak selain bilang sabar dan berusaha untuk ada kapanpun kamu butuh bantuan. Tapi aku harap sebanyak apapun masalah kamu saat ini, kamu harus tahu bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih luas daripada sakit yang kamu rasakan sekarang. Orang bilang perjalanan adalah jawaban dari segala kesedihan. Dan di setiap perjalanan, setiap dari kita membutuhkan jeda untuk sampai di perhentian. Mungkin benar, kita hanya perlu jeda untuk paham tentang makna hidup.
yang sebenarnya kita hanya perlu ruang untuk tenang, tentang berhenti di titik atau berlanjut dengan koma. Kemarilah kita istirahat dulu sebentar, karena sedih juga butuh jeda. Tak masalah jika berjalan lebih lambat atau mengambil jeda untuk istirahat. Jangan terlalu dipaksakan untuk terlihat kuat. Kita ini manusia, bisa jadi lemah kapan saja. Kalau dipikir-pikir, mungkin selama ini kita terlalu keras kepada diri sendiri. Selalu memaksanya mengerjakan sesuatu agar sempurna, sampai lupa akan kebahagiaan diri. Meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Ini hanya tentang perjalanan kawan. Tak usah dipikir terlalu keras. Kita nikmati ya prosesnya. Kita jalani. Kita syukuri. Dan jangan lupa istirahat untuk mengatur nafas. Bukankah hidup ada perhentian? Tak harus kencang, terus berlari. Tak apa pelan, asal sampai tujuan. Khawatir akan masa depan, kesepian, kebahagiaan yang tak kunjung datang, malam yang dingin datang bersamaan, dengan hela nafasku yang semakin panjang. Hidupku, apakah akan terus seperti ini? Seandainya aku terlahir dengan hak istimewa, peranan harta, dan koneksi dari orang tua, apakah mungkin duniaku yang terasa berat dan melelahkan ini akan terasa jauh lebih mudah? Sungguh tidak mudah untukku melewati semua ini sendirian. Ingin sekali aku berlari sejauh mungkin, berteriak tanpa ada satu orang pun yang tahu, menangis di bawah derasnya hujan, melepaskan semua beban menahun yang kupikul sendirian.
Aku sangat lelah. Kali ini aku pasrah. Ku serahkan semuanya padamu. Entah itu baik atau buruk. Atur saja bagaimana baiknya. Aku tak mau lagi berandai-andai. Ku buang jauh ekspektasiku yang tinggi akan harapanku pada dunia yang bising ini. Tugasku sekarang hanyalah mengikuti jalan takdirku. Aku hanya berusaha. Sisanya, biar engkau saja yang mengatur jalannya. Terserah. Aku pasrah. Sembuh sendiri, kuat sendiri, terbiasa berdiri di atas kaki sendiri. Kalau diingat-ingat lagi, diri sendiri ini hebatnya luar biasa. Menerima sebuah kegagalan, pernah melewati susah yang datangnya bertubi-tubi, pernah lagi banyak orang tapi tetap merasa kesepian, sering memilih tidak dendam untuk sebuah rasa kecewa. Jangan ditanya, aku ahlinya. Kalau ada temen yang tanya ke aku, capek gak sih kamu? Pasti. Tapi mau gimana? Bisa apa aku selain sabar? Bisa apa aku selain mengandalkan diri sendiri? Peranan harta gak ada. Koneksi dari orang tua gak ada. Apalagi laki-laki yang baik dan tampan, aku juga gak punya. Berandai-andai gak akan membuat hari esok lebih baik. Jadi yaudah, aku terima, aku jalani, aku nikmati, dan aku syukuri. Tolong, kebahagiaan itu tidak pernah berjalan mendekat. Karenanya, biar aku yang datang menghampiri. Untuk diriku, entah sudah berapa banyak malam yang kita lewati dengan mata yang sulit tertidur karena pikiran yang terlalu lelah. Maaf ya, karena seringkali membuat hati dan fisikmu kelelahan, memaksamu untuk diam, bahkan di saat kamu sakit, dan menangis seperti anak kecil saat kamu tertidur. Aku minta maaf karena seringkali membuatmu menahan semua sendirian.
Terima kasih ya, sudah sesabar ini, sudah sekuat ini. Aku gak tahu kalau kamu bisa setenang itu, berusaha nunjukin di depan semua orang bahwa di saat hal buruk menimpa kamu sekalipun, kamu masih tetap tenang, sabar, dan terlihat baik-baik saja. Semoga diberi kuat ya. Semoga gak pernah terpikir untuk menyerah gitu aja. Maaf dan terima kasih.